Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Suprapti, penyuluh agama Kristen Kecamatan Argomulyo. Kita senang sekali karena pada pagi hari ini saya dapat menyapa Bapak Ibu pendengar Radio Betani FM yang berbahagia. Di dalam acara Suluh Suara Penyuluh. Suara Penyuluh merupakan hasil kerjasama Radio Betani FM dengan Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam acara Suluh pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat mengasihi kami, Engkau begitu baik kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami ingin merenungkan kebenaran sabda-Mu bersama-sama. Kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon urapan-Mu Tuhan, agar firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tolong Tuhan mengurapi hamba, memampukan hamba ya Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran sabda-Mu dengan urapan roh Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada renungan pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-58, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seminggu yang lalu, tepatnya pada hari Minggu, kita boleh merayakan Paskah bersama-sama. Semua umat percaya di seluruh dunia bersuka cita, bergembira, merayakan kemenangan iman yang disebut dengan Paskah. Paskah dimaknai sebagai hari pengampunan umat Kristen, di mana Tuhan Yesus telah rela meninggalkan dunia ini demi menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus rela mati dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, di mana kebangkitan Yesus Kristus merupakan kemenangan bagi seluruh umat percaya. Karena dengan kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa Yesus Kristus hidup. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, seluruh umat percaya telah ditebus, telah dibebaskan dari kuasa dosa. Sehingga manusia yang pada awalnya menjadi budak dosa telah ditebus dan dibayar lunas melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan kebangkitannya pada hari yang ketiga merupakan kemenangan bagi Yesus Kristus, yang mana kemenangan itu akhirnya Tuhan anugerahkan kepada seluruh umat percaya, bahwa kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan umat percaya merupakan suatu kemenangan, di mana kemenangan itu Tuhan anugerahkan setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melalui suratnya 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58 menegaskan kembali bahwa Tuhan Yesus telah lunas,
telah menebus umat percaya, sehingga umat yang dikasihi Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan telah beroleh kemenangan. Yang mana kemenangan itu sebagai anugerah, sebagai pemberian Allah secara cuma-cuma. Artinya bahwa manusia telah diselamatkan, beroleh kemenangan, dan itu bukan merupakan jerih payah manusia, bukan merupakan usaha manusia, melainkan anugerah, melainkan pemberian secara cuma-cuma, secara gratis Tuhan berikan kepada seluruh umat percaya. Namun demikian, bukan berarti setelah menerima anugerah kemenangan, manusia bisa diam begitu saja. Bukan berarti setelah menerima anugerah kemenangan, manusia tidak punya lagi sesuatu hal yang harus dikerjakan. Karena menerima anugerah kemenangan bukan berarti bebas dari pergumulan hidup, bukan berarti bebas dari masalah, bukan berarti tidak ada lagi tantangan hidup, bukan berarti tidak ada sesuatu hal yang membuat manusia itu harus berjuang. Kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada umat manusia dipahami oleh jemaat Korintus pada waktu itu, di mana pada saat itu jemaat Korintus sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi pergumulan, yaitu adanya pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang berusaha menjatuhkan iman percaya umat Kristen. Rasul Paulus menegaskan kepada seluruh jemaat Korintus agar jemaat Korintus tidak berada dalam zona nyaman, tidak terpengaruh oleh pengajar-pengajar sesat, tidak terpengaruh kepada tawaran-tawaran duniawi yang menawarkan kemenangan yang bersifat fana, yang menawarkan kemenangan yang akhirnya akan membawa umat percaya menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan bahwa orang percaya harus tetap berdiri teguh, harus tetap berdiri teguh, harus tetap kokoh, harus berjuang untuk mempertahankan imannya agar imannya itu tetap kuat, tidak terpengaruh oleh situasi zaman yang terjadi, tidak terpengaruh oleh kesulitan-kesulitan, oleh guru-guru palsu atau oleh ajaran-ajaran sesat. Rasul Paulus menegaskan agar jemaat Korintus memiliki iman percaya yang kuat, yang kokoh, dan tidak mudah goyah. Sehingga ketika jemaat Korintus memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, mampu berdiri teguh dan mempertahankan imannya di dalam Kristus Yesus, jemaat Korintus bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang lainnya. Jemaat Korintus bisa mewartakan anugerah Allah itu, bisa mewartakan sukacita, kebahagiaan itu kepada orang lain, bahwa di dalam Yesus Kristus mereka telah memperoleh kemenangan, bahwa di dalam Yesus Kristus mereka telah memperoleh sukacita, anugerah keselamatan, yang mana kebangkitan Kristus yang telah memberikan anugerah kemenangan itu menginginkan, menghendaki agar mereka juga bangkit untuk bangkit di dalam karya-karya Tuhan, di mana di dalam ayat yang ke-58 disampaikan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jadi sebagai umat percaya, yang pertama harus berdiri teguh, yang kedua jangan goyah. Jangan goyah artinya tetap berjuang mempertahankan imannya. Dan yang terlebih dari itu adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melalui suratnya ini juga menegaskan, menyampaikan kepada jemaat Korintus agar jemaat Korintus juga mewartakan berita anugerah kemenangan itu, juga mewartakan karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, sehingga kemenangan-kemenangan yang mereka
yang mereka miliki, kemenangan-kemenangan yang sudah mereka terima dari Tuhan, itu juga bisa diterima oleh orang lain, bisa diterima oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga orang lain pun boleh turut serta merasakan kemenangan yang Tuhan berikan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus melalui ayat ini menyampaikan agar umat percaya bangkit dan bersinergi dalam pekerjaan Tuhan. Ajaran-ajaran sesat harus dapat dikalahkan. Ajaran-ajaran sesat harus dapat ditangkis sehingga semua umat percaya boleh meraih kemenangan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk meraih kemenangan bersama, umat percaya harus mampu bersatu, bekerja sama, harus mampu bersinergi, harus mampu menunjukkan kepada dunia, harus mampu memperjuangkan imannya, harus mampu bertahan, harus berani bangkit, jangan menyerah pada keadaan, jangan menyerah pada situasi zaman yang sulit, tetapi harus menunjukkan identitas dirinya sebagai umat percaya, harus menunjukkan jati dirinya sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus, yang telah beroleh kemenangan, sehingga kemenangan yang mereka miliki bisa mereka tularkan, bisa mereka bagikan, bisa mereka wartakan, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan, sehingga banyak orang tidak akan tersesat, sehingga setiap umat percaya yang satu dengan yang lainnya boleh bersatu padu, boleh bersinergi, dan akhirnya boleh meraih kemenangan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mendukung pernyataan Paulus ini, Rasul Paulus juga menulis suratnya di dalam Filipi 2 ayat 2-5 yang mengatakan bahwa karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, dan tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui surat Filipi ini juga Rasul Paulus bisa menguatkan bahwa sebagai umat percaya harus bangkit dan bersinergi, yang dibuktikan dengan adanya satu tujuan, adanya suatu usaha di mana jemaat itu harus bangkit dan bersinergi, yang ditunjukkan adanya gerakan hati, adanya kemauan untuk sehati sepikir antara yang satu dengan yang lainnya, berbagi kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingannya sendiri. Ketika umat percaya bergandeng tangan, sangkul sinangkul ing buat repot, bertolong-tolongan satu dengan yang lain, maka kemenangan demi kemenangan akan dicapai. Maka kemenangan demi kemenangan akan diraih secara bersama-sama. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar Radio Betani FM yang berbahagia dimanapun berada, mari kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya Rasul Paulus tidak hanya menasihati jemaat Korintus atau jemaat Filipi, tetapi nasihat Rasul Paulus juga masih relevan untuk kita, bahwa sebagai umat percaya kita harus bersinergi, kita harus bangkit dan bekerja sama satu dengan yang lainnya, mewartakan kemenangan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, agar orang lain pun boleh menikmati kemenangan yang kita rasakan, boleh menikmati kemenangan yang kita rasakan, yang kita miliki, bisa juga mendapatkan anugerah kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, banyak jiwa boleh percaya kepada Tuhan, banyak jiwa boleh memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, sehingga
masing-masing umat percaya, masing-masing orang yang mendengar warta sukacita ini boleh meraih kemenangan bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya, mari kita bangkit dan bersinergi dengan tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita bersinergi, mari kita bahu-membahu, saling menolong, tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi kita boleh bergandeng tangan, sehingga pekerjaan Tuhan dapat kita kerjakan bersama-sama sesuai dengan kehendak Tuhan, yang akhirnya kemenangan bisa kita raih bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita mendengarkan sabda Allah yang sangat singkat dan sederhana ini, saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya, kita akan mewartakan kabar kemenangan itu kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh meraih kemenangan bersama-sama dengan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun kami percaya bahwa Roh-Mu akan bekerja di dalam setiap hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan berita kemenangan tentang yang Engkau anugerahkan kepada setiap umat percaya. Ajarkan kepada setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk bangkit dan bersinergi, sehingga kami boleh meraih kemenangan bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas sabda-Mu. Dan saat ini Tuhan kami menyampaikan syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan dan lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh pendengar Radio Betani FM dimanapun kami berada, dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menilik mereka. Tuhan dengar setiap pergumulan-pergumulan mereka. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan tolong jamah sembuhkan mereka. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan tolong bukakan pintu-pintu berkat-Mu buat mereka. Mereka yang bergumul dengan pendidikan, Tuhan juga tolong mereka. Tuhan tambahkan kemampuan buat mereka. Tuhan tambahkan hikmat-Mu buat mereka ya Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa mereka. Tuhan mendengar setiap seru mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur atas bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa kemajuan bagi bangsa kami, sehingga Tuhan, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, boleh menjadi bangsa yang dikagumi, boleh menjadi bangsa yang mengagungkan, yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati seluruh aparatur pemerintah, dari tingkat terbawah sampai tingkat tertinggi, dari RT RW sampai kepada presiden wakil presiden. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Segala program-program kerja mereka Tuhan tuntun agar mereka boleh menyelesaikan, mengerjakan program-program mereka Tuhan. Sehingga melalui program-program mereka, bangsa ini boleh dibawa maju. Aman, nyaman ya Tuhan. Berkati seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Tuhan memelihara setiap masyarakat, setiap penduduk Indonesia Tuhan, dengan segala pergumulan, dengan segala yang ada. Kami juga menyerahkan Tuhan seluruh pemimpin-pemimpin agama. Kiranya Tuhan moderasi beragama boleh berjalan nyata di tengah-tengah bangsa ini. Moderasi beragama boleh dijunjung tinggi, boleh menjadi warna bagi setiap kami umat pemeluk agama Tuhan. Sehingga tercipta adanya toleransi, adanya saling menghargai, saling menghormati ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan kota Salatiga ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kota Salatiga ini Tuhan.
Tuhan, sehingga kota kami boleh menjadi kota yang aman, kota yang kondusif, kota yang nyaman ya Bapa. Seluruh masyarakat Salatiga boleh merasakan ketentraman, kenyamanan untuk tinggal di kota ini. Berkati wali kota, berkati para aparatur pemerintah yang ada di kota Salatiga ini. Pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk membawa Salatiga menjadi Salatiga yang penuh dengan cinta, kasih sayang, toleransi ya Bapa. Bapa di surga, kami juga bersyukur atas kru Betani FM. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang melayani di Betani FM ini Tuhan. Tuhan memelihara mereka, Tuhan menolong mereka, dan berkati Radio Betani ini Tuhan. Agar Radio Betani ini tetap mengudara, tetap jaya ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas Pimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Biarlah Pimas Kristen juga Kementerian Agama Kota Salatiga pada umumnya boleh menjadi berkat bagi masyarakat ya Tuhan. Boleh menjadi teladan yang baik Tuhan di dalam toleransi, di dalam moderasi beragama ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami para penyuluh agama Kristen yang mengikuti acara suluh ini atau yang menjadi alat Tuhan dalam penyiaran suluh ini ya Bapa. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami para penyuluh semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kita sedang memasuki masa pancaroba atau pergantian musim. Mari kita tetap menjaga kesehatan. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan agar tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Sampai jumpa di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan bertemu kembali di acara yang sama minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.